Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus Hanafi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 11 Angkatan 10. Kali ini saya akan menyajikan materi tentang disiplin positif di sekolah. Kita saksikan videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar atau yang mewakili beliau, yang kami hormati rekan-rekan guru dan juga tata usaha UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar, yang sama kita hormati bersama dan kita banggakan rekan kita calon guru penggerak hebatnya SMP Negeri 11 Makassar. Ya, dalam hal ini ada duduk di sebelah kanan saya Bapak Muhammad Firdaus SSTP. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama hadir dalam kegiatan aksi nyata atau diseminasi materi tentang budaya positif yang akan difasilitasi oleh rekan kita Pak Firdaus sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Sebelumnya kami minta kesediaannya Bapak Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dalam kegiatan diseminasi kita untuk pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Ramli selaku Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena pada pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama duduk bersama dalam rangka untuk mengikuti salah satu presentasi tentang budaya positif di sekolah kita yang akan dibawakan sebentar oleh rekan kita, salah satu calon guru penggerak di sekolah kita, Bapak Firdaus. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mewakili Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan selamat kepada Pak Firdaus atas pencapaiannya selama ini, yang mudah-mudahan dengan terpilihnya sebagai guru penggerak di sekolah kita ke depan semakin maju. Karena yang saya tahu bahwa kemajuan salah satu sekolah ya tentu ada dampak positif, ya bukan ada tapi besar pengaruhnya oleh adanya guru penggerak. Dan alhamdulillah sekolah kita ini sudah ada 4 orang guru penggerak, ada dia, ada ini, dan salah ada Pak Firdaus. Nah, saya kira itu. Dan selanjutnya harapan-harapan ya mungkin bagaimana ke depan sekolah kita semakin maju tentu harus didukung oleh teman-teman semuanya, oleh Bapak Ibu guru untuk mensupport dengan adanya
guru penggerak di sekolah kita ini. Ya, jadi mau saya karena dulu yang saya dapatkan bahwa suatu sekolah dikatakan sebagai sekolah penggerak, manakala kepala sekolahnya adalah juga guru penggerak. Iya, jadi mau saya, alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini sebagai guru penggerak, ya bisa menjadi kepala sekolah. Ya, karena ada menteri yang menyusul Pak Firdaus. Mudah-mudahan beliau inilah yang menjadi kepala sekolah nanti. Ya, itulah harapan kami. Sehingga sekolah kita lebih terangkat, lebih maju, yang disebut dengan sekolah penggerak. Ya, kalau selama ini kan sekolah kita dinamakan guru penggerak, belum masuk kategori sekolah penggerak. Insya Allah ke depan. Ya, jadi saya kira itu sebagai kesimpulan. Ya, mari kita bekerja sama, ya saling mensupport setiap ada kegiatan seperti ini, ya supaya dengan persatuan dan kesatuan kita di sekolah ini, insya Allah kedepannya semakin maju jaya, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala UPT SPM SMP Negeri 11 Makassar atau yang mewakili beliau dalam hal ini Bapak Dr. Andes Ramli selaku Wakil Kepala Sekolah UPT SPM SMP Negeri 11 Makassar atas arahan dan juga motivasinya buat kita warga sekolah SMP Negeri 11 Makassar supaya kedepannya sekolah kita ini lebih maju dan lebih berkembang lagi. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, bagaimana mewujudkan merdeka belajar sehingga nantinya terwujud profil pelajar Pancasila. Terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan. Acara selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan kita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Dalam hal ini, Bapak Muhammad Firdaus, STP GR. Kepada Bapak dengan hormat kami silahkan. Terima kasih Bu Radia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi mendekati siang hari ini kita berkumpul dalam ruangan kelas ini untuk mendengarkan atau mengikuti imbasan dari guru penggerak kami atau dari materi yang kami peroleh dari guru penggerak. Tidak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif, mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 11 atau di SMP di mana lokasi kami bertugas. Baiklah, sebelum kita mulai kita refreshing dulu, yaitu senyum selama 30 detik. Ya, senyum selama 30 detik. Jadi mohon semuanya teman-teman, rekan-rekan guru, Bapak guru berdiri semua. Ya, berdiri semua baru mencari teman berpapasan dengan salah satu rekan guru sambil melihat wajahnya, sambil melihat wajah. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu.
dilihat-lihat semua teman rekannya. Nah, jangan dilihat saja ya. Dilihat sambil tersenyum. Dilihat matanya saja, jangan mikir nanti. Ya kita mulai dari tuan ketiga ya. 3, 2, 1. Dilihat temannya Pak. Ya, dilihat sambil tersenyum ya. Mana tempatnya? Ya, dilihat sambil tersenyum, usahakan tersenyum. Iya. Oke, sudah ya. Bagus, luar biasa. Beri aplaus sama. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ini ada kesepakatan forum diseminasi, yaitu yang pertama adalah menghargai siapa saja yang berbicara dan mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai akhir, mengangkat tangan jika mau berbicara, menonaktifkan HP atau nadaderin, bisa minum dan makan. Silakan Bapak Ibu Guru, dinikmati dulu makanannya. Sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di dalam sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya mau tanya dulu, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang tahu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Siapa coba angkat tangannya yang bisa menjawab, apa itu sebenarnya disiplin positif? Saya kira itu Pak, yang disiplin positif itu seperti disiplin waktu. Ini nanti mau diupload. Dan seperti contohnya, misalnya anak-anak masuk jam 7.30, sebaiknya itu anak-anak sebelum jam 7.30 sudah ada di kelas. Oh iya. Ya betul sekali Ibu. Jadi salah satu adalah disiplin waktu. Jadi sebelum 7:30 atau 7.30 mereka sudah ada di kelas. Ya salah satunya adalah disiplin waktu. Mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu Guru, Ibu yang di ujung barangkali. Apa itu dimaksud disiplin positif? Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, disiplin positif itu penerapan disiplin yang apa ya, tidak mengekang murid misalnya. Jadi misalnya siswa yang datang terlambat, kalau kita mempraktekkan disiplin positif, misalnya kasusnya siswa datang terlambat, hukumannya bukan kayak mengikat WC atau apa, tidak seperti itu. Kalau di disiplin positif, siswa yang datang terlambat, hukumannya harus sesuai dengan, misalnya dia datangnya terlambat 15 menit, hukumannya itu terlambat pulang 15 menit. Seperti itu yang saya pahami. Terima kasih. Ya benar sekali Ibu. Dari disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu seperti disiplin waktu, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu Guru, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Nah, bukan karena paksaan atau pujian atau hukuman, bukan karena motivasi eksternal, motivasi internal, motivasi dalam dirinya sendiri bahwa dia harus disiplin positif. Nah, untuk mencapai motivasi itu ya diarahkan ke 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dia bisa itu beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis Bapak Ibu Guru. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Guru ada lagi yang mau ditanyakan tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan yang mengarah ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu Guru.
Selanjutnya ya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang bisa mendefinisikan apa sebenarnya itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Jadi ada tiga ya. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya siswa yang datang pagi-pagi itu tujuannya itu menghindari hukuman atau ancaman, misalnya. Jadi dia cepat datang motivasinya supaya terhindar dari hukuman BK atau dari wali kelas. Bisa juga karena misalnya siswa itu tidak mengerjakan tugas, motivasinya supaya tidak dihukum di kelas. Itu motivasi. Jadi ini tujuannya ini motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang kedua, ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan Bapak Ibu Guru. Jadi dia melakukan pekerjaan tugas dengan cepat, tepat waktu, tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Dia datang ke sini, tujuannya dia datang cepat supaya dikasih jempol sama ibu guru. Itu berarti dia tujuannya itu untuk mendapatkan penghargaan. Dia belajar rajin supaya bisa dapat ranking 1, tujuannya untuk mendapatkan hadiah dari wali kelas misalnya. Jadi itu termasuk motivasi eksternal, motivasi yang dari luar diri, dari luar peserta didik. Kita harapkan Bapak Ibu Guru, siswa kita ini motivasinya itu datang dari dalam dirinya atau internal. Jadi dia itu tidak mengharapkan penghargaan, juga tidak mengharapkan menghindari dari hukuman. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu Guru, yang harus kita ikuti terhadap atau ambil bagian dari motivasi itu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dulu juga sebelum saya masuk jadi guru penggerak, saya kira yang kedua ini bagus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan juga itu termasuk motivasi internal, dan itu tidak bagus Bapak Ibu Guru. Karena kapan kalau kita tidak diberikan lagi imbalan atau hadiah, kita maksudnya sudah tidak begitu lagi, tidak disiplin lagi. Jadi diharapkan itu muncul dari dalam dirinya, menghargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itu disiplin itu dari diri siswa sendiri, bukan mengharapkan dari penghargaan atau menghindari dari hukuman Bapak Ibu Guru. Mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ibu Nanda mungkin sudah paham, Dek? Oke, kalau sudah paham, untuk mencapai motivasi perilaku manusia ini biasanya kita lakukan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi supaya kita bisa disiplin positif, terhindar dari segala macam hukuman, atau motivasi kita itu muncul dalam diri, biasanya dilakukan atau diawali dengan keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu Guru. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu Guru? Baiklah, yang diberikan kepada kami keyakinan sekolah dapat mencakup yaitu keyakinan terhadap kemampuan semua murid untuk belajar dan berkembang, atau berkembang seperti keadilan beragama, keberagaman, berkolaborasi, serta bertanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Luar biasa, terima kasih Bu Dahlia. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, guru berperang dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah didengar dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini adalah contoh-contoh keyakinan sekolah, misalnya
setiap anggota kelompok perlu belajar, senang melakukan. Jadi kita usahakan keyakinan sekolah itu berkalimat positif atau bernada positif. Hindari kalimat-kalimat yang negatif. Kenapa? Karena pikiran siswa kalau dia kalimat negatif, maka selalu dia mau arahkan ke yang negatif ya. Saya ambil contohnya, misalnya Bapak Ibu guru saya suruh pikirkan, jangan pikirkan gajah. Coba dalam pikiran ibu bapak guru mungkin langsung tertuju kepada gajah. Padahal saya katakan tadi jangan pikirkan gajah, tapi pikiran ibu langsung menuju ke gajah. Jadi pada keyakinan kelas ini diusahakan gunakanlah kalimat-kalimat positif sehingga pikiran anak didik atau siswa kita itu menuju ke keyakinan kelas yang baik, yang bernada positif. Misalnya kalimat jangan membuang sampah. Pikiran murid itu membuang sampah. Tapi kalau kita ubah ke kalimat positif, misalnya jagalah kebersihan. Berarti pikiran siswa nanti itu selalu mengarah ke kebersihan. Nah, itulah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu selalu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Demikian Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu, kita breaking dulu ya. Jadi aturannya begini Bapak Ibu guru. Pada saat saya ucapkan kanan, hijau, yang sebelah kanan ini hijau itu berusaha untuk menangkap tangan lawannya. Nah, kalau saya bilang kiri, hitam, yang sebelah kiri ini berusaha untuk menangkap tangan yang sebelah hijau. Paham ya Bapak Ibu guru? Oke, paham. Oke, silakan Bapak Ibu guru, kita berdiri dulu. Siap, hijau. Hijau. Jadi kalau hijau menangkap yang hitam lawannya Pak. Ya, saya ulang lagi ya. Hijau. Berarti salah. Ya, dia berusaha untuk kan dia menghindar. Ya, satu kali lagi. Hitam. Sampai ditangkap. Aduh, luar biasa. Ulang lagi ya. Hijau. Berarti salah. Ya, dia berusaha untuk kan dia menghindar. Ya, satu kali lagi. Hitam. Sampai ditangkap. Aduh, luar biasa. Beri aplaus semua Bapak Ibu guru. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu guru. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, seperti ada yang tahu nak kebutuhan dasar manusia seperti apa? Ya, kebutuhan untuk hidup. Ya, kebutuhan untuk bersenang-senang, kebutuhan untuk dihargai, itu termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi ketika seorang murid itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di rumah mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga di sekolah dia lampiaskan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasarnya? Yang ini ya, kebutuhan dasar manusia ada yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan penguasaan. Terus dia memiliki kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi murid juga begitu, peserta didik kita juga begitu, memiliki kebutuhan dasar begini Bapak Ibu guru. Ini ada contoh kasus mungkin pernah terjadi di kelas kita. Jadi Ibu Karlina tidak ada, Dede? Ibu tidak ada ya, Bu Karlina? Oh, Ibu Karlina, guru wali kelas 7A. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Willy. Kita kenal mungkin Willy, Bapak Ibu guru di? Nah, kenal. Jadi Willy ini
teman-teman Willy ini mengeluh karena Willy ini sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi itu Willy selalu minta bekal siangnya sama anak-anak, sama temannya. Jika menghadapi hal demikian Bapak Ibu guru, apa yang kira-kira Ibu lakukan? Misalnya Ibu sebagai Ibu Karlina, coba Ibu kira-kira apa yang kita lakukan kalau menghadapi masalah kasus begini? Jadi ada anak wanita yang suka minta-minta dengan cara paksa kepada temannya. Mungkin Ibu sebagai wali kelas apa tindakannya kira-kira? Tapi kalau saya sebagai wali kelasnya, saya bicara dulu nih, apa yang melatar belakangi kenapa dia berbuat seperti itu, apakah itu tidak disediakan makanan kah? Jadi apa penyebabnya? Iya. Nah kalau sudah tahu penyebabnya, bisa kira-kira saya suka ngambil bekal makanan temannya, kita ajarkan kira-kira kalau mengambil tanpa izin itu namanya mencuri. Dan konsekuensinya seperti ini, mungkin temannya tidak akan suka sama dia, gurunya mungkin juga akan melihat dia negatif sehingga berpengaruh sama proses belajarnya misalnya, seperti itu Pak. Oh ya betul. Ya sudah benar Bapak Ibu guru. Jadi penanganan kasus dari Ibu Yanti, kebetulan Ibu Yanti adalah guru BK-nya. Jadi kasus ini mungkin ada 4 alasannya. Jadi mungkin ini Willy lapar dan orang tuanya itu tidak membawanya bekal. Jadi mungkin itu Willy. Jadi dipanggil dulu tadi itu Willy-nya, ditanya-tanya apa penyebabnya. Jadi mungkin penyebabnya salah satunya adalah dia tidak membawa bekal, tidak disiapkan bekal. Berarti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua mungkin alasannya Willy ini merasa senang temannya jadi perhatian dia. Dia merasa senang kalau dia diperhatikan di kelas. Ya, dia merasa senang. Makanya dia selalu ganggu-ganggu temannya supaya menjadi pusat perhatian. Jadi ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh seorang manusia, yaitu yang bernama Willy, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada kebutuhan yang tidak diterima di rumahnya, kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dia itu selalu berusaha untuk mencari perhatian di kelas dengan meminta memaksa makanannya dari temannya. Yang ketiga itu mungkin alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi mungkin Willy ini merasa paling berkuasa. Jadi dia harapkan itu temannya itu merasa takut sama dia. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Jadi itu Willy. Terus alasan yang keempat itu mungkin Willy ini bosan, ya, bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan itu terus nasi kuning. Itu jadi mungkin dia bosan. Dia mau coba-coba juga dengan makanan temannya. Mungkin mau makan nasi campur atau nasi goreng lah. Dia selalu membawa nasi kuning. Jadi ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan ya. Jadi seharusnya dia ini Willy diganti-ganti makanannya sama ibunya, jangan nasi kuning terus. Diganti-ganti ya. Sehingga dia merasa bosan. Terus yang alasan kelima itu mungkin Bapak Ibu guru, karena Willy ini melakukan itu iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi dia iseng-iseng. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu guru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru? Dan setelah melihat dari kasus ini Pak, saya menanyakan setelah dinasihati ini, apa respon tersendiri dari ini Pak?
apakah sudah berubah atau sudah ada perubahan atau belum, atau masih seperti yang kemarin meminta makanan dari temannya? Oh iya iya. Iya, terima kasih Pak Sapril, bagus sekali pertanyaannya. Jadi setelah dinasihati apakah Willy ini berubah atau tidak, makanya dalam menasihati itu Bapak Ibu Guru, kita harus melakukan metode segitiga restitusi. Nah, jadi ada namanya segitiga restitusi yang kita akan bahas sebentar ini Bapak Ibu Guru. Ini posisi kontrol. Tapi sebelum kita masuk ke posisi segitiga restitusi, kita lihat dulu posisi guru. Posisi guru itu ada 5 posisi kontrol ya. Posisi guru itu sebenarnya ada sebagai penghukum. Jadi guru itu ada sebagai penghukum. Ya, jadi kalau dia menemui Willy tadi, kalau kita sebagai penghukum langsung kita marahi di kelas. Kenapa kok begitu Willy? Ambil makanannya orang. Itu posisi guru itu adalah posisi penghukum. Terus ada juga posisi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau seperti kasus tadi, mungkin dia bilang, kenapa kita begitu Willy? Apa nanti katanya mamanya teman tak? Itu ya, berarti guru itu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu diusahakan diusahakan dia merasa bersalah atas tindakannya. Terus ada juga guru sebagai teman. Jadi posisi guru juga sebagai teman. Jadi kita anggap itu siswa kita sebagai teman. Jadi kenapa kok Willy begitu? Mungkin ada masalah. Terus ada juga posisi guru sebagai pemantau. Dan terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kita harapkan Bapak Ibu Guru kita berada pada posisi yang kelima, posisi manajer. Kalau meskipun tidak bisa dalam posisi kelima manajer, kita turun 1 tingkat yaitu posisi pemantau. Guru sebagai posisi pemantau. Diusahakan jangan masuk ke daerah-daerah posisi penghukum teman ataupun sebagai pembuat kesalahan. Kita masuk ke posisi manajer, Bapak Ibu Guru. Yang bagaimana itu? Jadi kalau posisi sebagai penghukum itu selalu menggunakan kata-kata ini tadi. Maaf saya tidak. Yang ini ya. Ini. Jadi kalau posisi penghukum ini selalu menghardik ya, selalu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau dia posisinya sebagai pembuat kesalahan, dia itu gurunya selalu berceramah dan mengatakan seharusnya, ada seharusnya. Jadi posisi guru itu sebagai penceramah. Kalau dia posisinya sebagai teman, dia selalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ada alasan-alasannya. Kalau guru posisi pemantau, dia selalu menghitung dan mengukur, memantau perkembangan peserta didiknya. Kalau dia posisi manajer, dia selalu mengajukan pertanyaan. Jadi biarkanlah itu siswa atau peserta didik kita yang merasa meyakini sendiri kesalahannya. Nanti dalam video terakhir kami tunjukkan tentang posisi-posisi guru tersebut. Bagaimana seharusnya posisi guru yang sebenarnya sebagai guru penggerak. Terus apa dampaknya Bapak Ibu Guru? Kita lihat dampaknya. Kalau dia posisi kita sebagai posisi penghukum, dampak murid itu nanti dia itu selalu mengulangi kesalahan. Jadi kalau gurunya selalu marah-marah, itu dia akan ulang-ulang lagi. Dia akan takut saja sama itu gurunya. Ya, tidak ada motivasi internalnya dari luar saja. Dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Kalau dia pindah sekolah lagi, tidak ada itu guru yang selalu hukumi, dia ulangi lagi kesalahannya. Terus kalau membuat rasa bersalah, dampak pada murid itu dia merasa rendah diri. Bapak Ibu Guru. Terus kalau dia posisi teman, dampaknya terhadap murid itu lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi itu tergantung sama ibu gurunya yang selalu menganggapnya teman. Selanjutnya kalau dia pemantau, dia itu selalu menentukan pada sanksi atau hadiah. Jadi dia selalu mengharapkan hadiah atau sanksi. Terus
Kalau dia posisinya manajer, dia selalu dampaknya terhadap murid itu selalu mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri Bapak Ibu guru. Jadi posisinya ini kita diharapkan pada posisi manajer supaya dampak terhadap murid kita itu selalu mengevaluasi diri, bagaimana cara itu memperbaiki dirinya. Berikut ini Bapak Ibu guru contoh penerapan posisi guru di sekolah. Kita bisa saksikan video berikut ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, jadi posisi kontrol ini, di antara posisi kontrol ini, kita diharapkan itu menggunakan posisi sebagai apa, Ibu Nanda? Sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Selanjutnya, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas posisi pada diri manusia. Jadi usahakan itu muridnya itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Biarlah dia itu istilahnya memperbaiki diri sendiri. Jangan kita paksa atau beri dia penghargaan. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi yang ditanyakan tadi Pak Sapril, bagaimana caranya menangani siswa yang selalu mengganggu atau menemukan masalah-masalah tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu kita gunakan cara segitiga restitusi Bapak Ibu Guru. Jadi segitiga restitusi ini adalah ilmu baru di guru penggerak. Jadi ada tiga langkah-langkah. Yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitas. Jadi kita stabilkan dulu itu identitasnya peserta didik kita. Ya Bapak Ibu Guru, jadi ada tiga tahapan yang harus kita lalui sebagai seorang guru. Yang pertama itu kita stabilkan dulu identitas kita punya peserta didik. Yang kedua itu kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan sekolah atau kelasnya, apa yang salah pada dirinya. Ya, ini contohnya menstabilkan identitas. Jadi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu Guru. Ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, selanjutnya menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu hal yang manusia. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita atau pertanyaan yang kita tampilkan pada peserta didik kita. Jadi ini kita biasa kita tanyakan untuk menstabilkan identitasnya. Kita tanyakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu pertanyaan-pertanyaan yang atau kalimat-kalimat yang kita lontarkan pada peserta didik untuk menstabilkan identitasnya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu pertanyaan atau kalimat yang biasa disampaikan kepada peserta didik untuk menstabilkan identitasnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu termasuk menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi validasi tindakan yang salah dilakukan itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus yang ketiga, ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu Guru. Kalimat-kalimat yang biasa dilampirkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain? Itu termasuk kalimat-kalimat yang kita lontarkan. Terus yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Disinilah kuncinya, intinya Bapak Ibu Guru. Jadi kita menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kita kasihkan pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan keyakinan. Sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dia tumbuhkan keyakinan yang terhadap tindakan yang salah. Ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu Guru.
apa nilai yang kita percayai di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa, apa yang kamu rasakan. Dari ketiga restitusi ini yang kita lakukan, insya Allah anak didik kita yang seperti yang ditanyakan Pak Sapril tidak akan lagi melakukan kesalahan serupa, karena dia sudah meyakini ada motivasi dalam dirinya sendiri bahwa ini perbuatan saya ini salah. Bukan kita yang memberikan informasi, dia sendiri yang mengatakan bahwa kegiatan saya ini salah. Dia sudah yakin bahwa keyakinannya itu bahwa tindakan saya itu merupakan keyakinan yang salah. Ya Bapak Ibu Guru. Jadi kesimpulan dari tadi yang kita bawakan materinya ini, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang tadi Bu Guru. 6 ya. Terus kita lihat dulu contoh kasus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Guru. Karena tidak bagus kalau kita lihat contohnya. Ini penerapan kita segitiga restitusi. Seorang murid mencontek buku saat mengikuti ulangan harian matematika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Nak. Oke, Kesha, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Jadi Ibu panggil kita ke sini karena Ibu mau ngobrol sama kita, boleh? Iya Bu, boleh. Tadi Ibu perhatikan waktu ulangan matematika buka buku Ki. Iya Bu, tadi lagi buka pas ulangan Bu. Pasti mas sekali Ki, bagus nilai tak tahu jadi nyontek Ki. Iya Bu, karena takut lagi nilai ulangan kali ini jelek lagi Bu. Tapi Ibu perhatikan selama ini bagus di nilai tak, kemudian fokus di kedua kalau belajar. Kenapa bisa menyontek Ki tadi? Karena tadi malam pasti kan nonton TV Bu, sampai kalau ada ulangan hari ini jadi tidak sempat Kak belajar Bu. Sebenarnya menonton TV boleh-boleh saja karena menghibur juga. Tapi yang perlu Kesha pahami, belajar itu tidak harus menunggu mau ulangan, jadi harus belajar setiap hari. Oke? Iya Bu. Nah sekarang kira-kira dengan menyontek itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Nilai apa kira-kira yang Kesha langgar? Nilai kejujuran Bu. Kalau begitu Kesha siap memperbaiki kesalahan? Iya Bu, siap. Oke, kalau memang sudah siap perbaiki kesalahan, bagaimana caranya? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua Bu. Saya juga harus belajar setiap hari maupun tidak ada ulangan hari ini Bu. Oke, betul sekali. Jadi untuk melakukan hal yang kita senangi harus pintar-pintar membagi waktu supaya kita tidak rugikan diri kita sendiri. Sepakat Kesha? Iya Bu, sepakat. Oke Kesha, mari kita perhatikan dan selalu menaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama dan tidak melanggar kesalahan yang seperti tadi ya. Iya Bu, saya akan melaksanakan keyakinan kelas dan tidak melakukan hal yang seperti tadi lagi Bu. Kalau begitu ngobrol kita sudah selesai, silahkan Kesha kembali ke kelasnya dan lanjutkan belajar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kasus kedua, seorang murid tidur saat proses pembelajaran matematika. Assalamualaikum Bu. Salam, duduk Nak. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini Nak? Alhamdulillah baik Bu. Jadi Ibu panggil kita sini karena Ibu mau ngobrol sama kita, boleh Ji? Iya Bu, boleh Bu. Oke, tadi Ibu perhatikan waktu belajar matematika orang tidur di kelas? Iya Bu, ketiduran di kelas Bu. Wah, pasti mengantuk sekali tidak sampai ketiduran di kelas. Iya Bu, saya mengantuk sekali Bu, sampai-sampai saya tidak sadar kalau tertidur Kak Bu. Oh begitu, tapi sebagai pelajar yang baik seharusnya kita tidak tidur di kelas, apalagi saat menjelaskan guru tak Nak. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Oke Ibu maafkan, tapi sekarang bila Ibu mau dengar dulu cerita tak, kenapa bisa mengantuk sekali kita di kelas? Tadi malam Bu, saya tidur terlalu lama gara-gara bermain game Bu, hingga saya tertidur di kelas Bu. Pasti
pasti game yang kita mainkan itu seru sekali. Jadi kita lupa ambil waktu tidur. Iya Bu. Oke Dila, tapi menurut Tak, itu tidur di kelas apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Kalau begitu, kira-kira nilai apa yang dilanggar tadi? Nilai saling menghormati Bu. Oke, betul. Nah, karena Dila sudah melanggar nilai saling menghormati, kira-kira Dila siap untuk perbaiki kesalahannya? Iya Bu, siap Bu. Bagaimana kira-kira caranya, Nak? Malam Bu, saya tidak tidur terlalu malam Bu, hingga biasanya saya tidak tertidur di kelas lagi Bu. Jadi Dila pasti mau jadi anak yang baik toh? Iya Bu. Nah, kalau begitu mari kita selalu sama-sama memperhatikan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian Ibu harap Dila tidak ulangi kesalahan yang tadi Dila lakukan, oke? Iya Bu. Kalau begitu ngobrol kita hari ini sudah selesai. Silahkan Dila kembali ke kelasnya, Nak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu Guru contoh kasus penanganan siswa dengan cara segitiga restitusi. Mudah-mudahan dari contoh tersebut kita bisa mengambil pelajaran yang baik sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Dan setelah mengikuti pengimbasan ini, kami harapkan Bapak Ibu Guru bisa lebih bijaksana lagi dalam menangani siswa dan bersikap mengambil posisi sebagai posisi manajer dalam mengatasi keseharian siswa kita yang bermasalah. Demikianlah Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi perkembangan sekolah kita. Kita tutup, mudah-mudahan materi ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru. Akhir kata, semoga bergerak, lepas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Radia lagi. Terima kasih Pak Firdaus atas pemaparannya yang keren dan luar biasa, diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Firdaus sampaikan barusan, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita ini, dari bagaimana penerapan keyakinan kelas, mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Tadi ada beberapa contoh yang telah beliau contohkan, seperti jangan membuang sampah. Kata jangan itu kita berusaha nanti di semester ganjil di tahun ajaran baru, pada saat Bapak Ibu khususnya wali kelas dalam membuat keyakinan kelas menjadi kata-kata negatif, tetapi kita akan berusaha mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Jagalah kebersihan kelas. Kemudian tadi ada juga yang disinggung tentang posisi kontrol guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru melalui diseminasinya Pak Firdaus barusan, kita mampu mengimplementasikan sebagai seorang pendidik di SMP 11 ini selaku guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian yang terakhir tadi segitiga restitusi. Bagaimana kita seorang guru mampu untuk memahami dengan baik ketika murid kita. Tadi ada dibawakan sebuah kasus ya, dalam penyelesaian sebuah kasus satu masalah, kita berusaha memahami dan menerapkan, mengimplementasikan penggunaan segitiga restitusi, menstabilkan emosi siswa, ya, bagaimana menstabilkan keyakinannya dulu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita, oh ya nak, ini, tapi bagaimana siswa itu ketika berbuat salah, kita memberikan respon yang baik. Berbuat salah itu hal yang lumrah, tetapi dengan mencari solusi sehingga nanti dia tidak mengulangi kesalahan untuk berbuat hal yang sama. Kemudian sangat menarik ya sebagai kesimpulannya tadi, bahwa mudah-mudahan dari diseminasi yang dibawakan rekan kita calon guru penggerak ya angkatan 10 Pak Firdaus, mudah-mudahan semua kita di SMP 11 ini bisa nanti diimplementasikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu, khususnya kepada pimpinan, dalam hal ini Kepala UPTSPM SMP 11 Makassar,
atau yang mewakili beliau yang telah meluangkan waktu hadir bersama kita menyaksikan bersama diseminasi disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan marilah kita menutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Firdaus. Terima kasih, Bu. Demikianlah video yang kami tampilkan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.